Ya, seringkali kita diberikan suatu sistem itu dalam bentuk diagram bloknya. Tapi kalau kita ingin menganalisis suatu sistem, artinya kita mau mencari tahu bagaimana responsnya kalau diberikan suatu input, maka mau tidak mau kita harus bisa menemukan bentuk dalam persamaannya. Nah, di sini pada video ini kita akan sedikit latihan bagaimana caranya mendapatkan suatu persamaan sistem dari diagram blok yang diberikan. Oke, kita mulai dulu dari yang gampang ya. Misalkan ada sistem seperti ini. Xn, kemudian ini, lalu ini outputnya Yn. Ini misalkan ada faktor pengali minus 2. Atau misalkan bisa juga dituliskan seperti ini. Ini 2, ini minus. Nah, kita baca aja, kita teliti di bagian penjumlahannya ini. Oke, inputnya apa? Inputnya ada Xn, itu yang dari sebelah sini. Lalu ada dari sini nih, Xn di delay lalu dikali 2. Dikali 2 lalu dia dianggap sebagai pengurangan. Berarti minus 2X N min 1. Nah, keluarannya adalah Yn. Analoginya kalau rangkaian listrik ini kayak KCL lah gitu ya, KCL. Lalu kita coba modif lagi sistemnya. Gimana kalau sistemnya seperti ini? Oke, ini Xn. Lalu ini 3, ini minus. Kemudian di sini keluarannya adalah Yn. Tapi dia kita ambil seperti ini. Ini Z min 1 di delay dulu. Lalu dikali, misalkan dikali 7. Nah, gimana? Caranya adalah kita buat dulu nih sinyal sementara di sini. Let's say Wn, ya kan? Karena kan Wn ini basically sama dengan yang di atas ya caranya. Berarti Wn itu adalah Xn dikurang 3X N min 1. Oke. Nah, setelah itu kita fokus ke bagian yang kanan. Ya kan? Seolah-olah inputnya itu adalah Wn sekarang. Apa nih hubungan Yn dengan Wn? Sama, lagi-lagi kita perhatikan di bagian percabangannya ini. Inputnya ada Wn sama Yn yang terdelay lalu dikali 7. Berarti ada Wn yang dijumlahkan dengan 7Y N min 1. Sedangkan keluarannya adalah Yn. Nah, Wn-nya kita udah punya, kita ganti. Berarti Wn adalah Xn minus 3X N min 1 tambah 7 Yn min 1 sama dengan Yn. Nah, itu persamaan sistemnya. Ini 1, ini 2. Oke, kita coba persulit lagi. Gimana kalau misalkan dia seperti ini? Ini agak menantang nih. Xn lalu nah ini Yn gitu ya, Z min 1. Nah, dia ke sini sub, ini kita kali misalkan 3. Nah, tapi dia juga ada ke sini, ini misalkan min 2. Ayo, kalau kayak gini gimana nih? Kita bisa juga mencoba dengan cara misalkan melakukan pemisalan sinyal. Boleh dicoba. Misalkan ini Wn. Oke, itu Wn. Ke arah sini berarti ini adalah 3 Wn min 1. Oke, ke arah sini berarti kita punya minus 2 Wn min 1. Oke, kita lakukan KCL di sini. Kita analisis summing block yang ada di kiri, kita punya
Wn adalah xn minus 2 Wn min 1. Lalu kita analisis yang di sebelah kanan, kita punya Yn, ini persamaan 1 ya. Yn adalah Wn tambah 3 Wn min 1. Nah, kita bisa ya eliminasi ya Wn dan juga ya kita bisa silakan dimanipulasi dari dua persamaan ini, kita bisa peroleh hubungan antara Yn dengan Xn. Silakan jadi kita bisa kalikan dengan suatu konstanta. Oke. Kalikan konstanta, atau kita bisa juga ubah n menjadi n-1 atau ubah n menjadi n-k. Misalkan ini ya, dari persamaan 2 n-nya kita ganti n-1, jadi yn-1 sama dengan wn-1 tambah 3 wn-2. Silakan dicoba dimanipulasi. Nanti pada akhirnya juga akan ketemu kok hubungan antara yn dengan xn ataupun xn-1 ataupun xn-2 dan juga yn-1 atau mungkin yn-2 juga. Silakan, itu bisa. Tapi cukup sulit ya. Kita di satu sisi juga harus pintar untuk nebak-nebak nih, ini kira-kira dikali berapa nih kan. Nah, makanya bentuk ketiga ini sebenarnya bentuk yang tidak terlalu trivial. Ini ada namanya. Ini namanya adalah direct form 2. Nanti kapan-kapan kita akan bahas ya, bahwa suatu sistem, ada namanya sistem LCCDE, itu kita bahas nanti di masa depan, lain waktu maksudnya. Ada namanya sistem LCCDE, dia bisa dinyatakan dalam bentuk direct form 1 dan direct form 2. Ini ada direct form 2. Tapi basically, triknya adalah delay ini, komponen delay ini, kita bisa bagi rata, kita bisa bagi ke kiri dan juga kita bagi ke kanan. Nah, gimana? Jadi, kita punya input seperti ini, xn, ya kan? Yang masuk ke blok penjumlahan. Kemudian kita bagi. Ini inputnya, ini delay yang pertama. Kemudian ada juga nanti delay kedua. Gitu. Nah, ini kan sama aja nih. Delaynya 1 dibagi menjadi 2. Gitu. Nah, yang ini masuk ke sini, minus 2. Lalu di sini penjumlahan ya. Sub 3. Lalu di sini keluarannya adalah Yn. Nah, sebenarnya ini kita udah memanfaatkan suatu sifat yang saya belum kasih tahu ya sebenarnya. Kita udah ngomongin tentang interkoneksi antar sistem. Nah, mungkin kita bakal bahas atau nyerempet sedikit ke sana. Jadi, ini agak lompat-lompat. Tapi interkoneksi sistem, kita kalau punya dua buah sistem ya, tau 1 dan tau 2, gimana sih cara untuk menggabungkannya? Bisa kita pasang secara cascade, bisa kita pasang secara paralel ya. Ya kan? Bisa secara cascade, bisa secara paralel. Kalau paralel cukup obvious ya, nanti dia hanya perlu dijumlahkan saja. Nah, sedangkan kalau misalkan dia cascade seperti ini, dia tidak dikali, dia nggak dikali gitu. Jadi transformasi ke skala umum, misalkan ini adalah tau itu tidak sama dengan tau 1 dikali tau 2. Kita lagi ngomongin di domain n ya, di domain sampel. Tapi dia kita sebut dengan konvolusi T1 konvolusi T2. Nah, nanti kita bahas di video berikutnya tentang bagaimana cara menghitung konvolusi. Tapi dia punya suatu sifat bahwa konvolusi itu dia bersifat komutatif. Artinya T1 konvolusi T2 sama dengan T2 konvolusi T1. Oke? Ini sama, dia komutatif. Nah, dari situ
kita bisa tahu nih, dari yang ini kita bisa pandang seperti ini. Ini adalah tau 1, ini adalah tau 2. Berarti dia bisa kita balik. Nah, itu kuncinya. Dia bisa kita balik. Ini duluan nih yang di depan, ini di belakang. Jadi gini, xn masuk plus sub z-1 3, lalu di sini ada penjumlahan, lalu sini yn, sini z-1, ini min 2. Nah, bentuk yang bawah ini sama nih dengan nomor 2 tadi, iya kan? Gampang dong nyarinya. Ya udah, kalau udah kayak gini kan langsung kita misalkan ini WN. Ya udah, berarti WN adalah XN tambah 3XN-1. Itu persamaan 1. Lalu YN adalah WN minus 2YN-1. Ini persamaan 2. Nah, kita substitusi, kita peroleh YN adalah XN tambah 3XN-1 minus 2YN-1. Seperti itu. Cukup sederhana ya. Jadi yang ketiga ini memang agak tricky tadi. Kita udah nyinggung dikit juga tentang bagaimana cara menginterkoneksikan suatu sistem. Nah, sekarang kita udah punya nih bentuk suatu sistem dalam persamaannya. Next, kita bisa bahas tentang bagaimana sih cara mendapatkan respons dari suatu sistem gitu. Kalau misalkan sistem ini kita kasih input tertentu, misalkan 2 pangkat NUN, dia bakal menghasilkan output kayak gimana. Itu kita akan bahas pada video-video berikutnya. Oke? Untuk video kali ini, sekian dulu. Terima kasih.